Dalam beberapa minggu terakhir ini, situasi yang pada bulan September untuk market mulai terlihat ada perbaikan, semuanya terlihat 360 derajat berbalik arah. Ya, jadi saya buat video ini sebelum terjadinya penurunan market yang luar biasa. Kalau marketnya udah turun luar biasa, baru dibikin videonya bahwa ini market nanti akan jatuh, itu terlambat. Jadi ini adalah ciri-ciri yang sudah pernah kita alami sebelumnya pada bulan-bulan Februari, kemudian bulan April, ya. Itu kita udah alami di mana ISG kalau naik itu volumenya kecil, tapi kalau turun dikit atau turun lebih dari 0,5% itu disertai volume. Nah, ambil contoh pada bulan Februari, ya. Bulan Februari Anda lihat volume terbesar itu ada di tanggal 13, tapi bentuk candle ISG itu kecil sekali bodinya. Jadi bisa dibilang itu volume sebesar itu, tapi tidak kemana-mana marketnya, meskipun plus 0,3 ya, tapi bodinya kecil banget. Jadi ibaratnya mau dibilang akumulasi juga susah. Nah, akibatnya apa? Anda bisa lihat sendiri. Di tanggal 16 Februari, ISG turun 0,3%, tapi volumenya di atas rata-rata. Ya, besoknya apa namanya? Volumenya itu juga selalu di atas rata-rata, tapi bodinya merah. Ya, begitu. Jadi nggak heran kalau terjadi kejatuhan market di bulan Februari akhir hingga pertengahan Maret. Lalu muncul volume besar di 17 Maret, itu yang bisa menyelamatkan ISG. Tapi begitu ISG-nya udah naik ke atas, mendekati resist, muncul lagi volume besar merah ketika ISG-nya merah ya di tanggal 6 April tuh. Yang Anda bisa lihat volumenya di atas rata-rata. ISG turun 0,4%. Oh, tapi kan itu naik. Kok, betul. Anda tapi bisa lihat di sini pada saat ISG-nya naik, volumenya seperti apa? Hampir kosong, kecil. Jadi ibaratnya tarikan naiknya itu benar-benar, aduh, nggak ada power. Ya, makanya Anda bisa lihat turun lagi di bulan Mei gitu ya. Nah, sudah bagus-bagus bulan Juni, Juli hingga Agustus ya. Jarang sekali kita melihat misalnya volume seperti ini ya. Ini volumenya merah besar, tapi ISG-nya bodinya kecil. Jadi tidak bisa dianggap ini distribusi. Nah, gambaran ini mulai berbeda pada akhir-akhir ini sejak sejak 25 September ya. 25 September Anda bisa lihat ISG turun 0,3%, tapi dengan volume di atas rata-rata. Besoknya ISG turun 1,1%. Anda bisa lihat volumenya di atas rata-rata dan lebih besar daripada volume kemarin. Jadi itu dua nilai tambahan ya, sudah lebih besar dari rata-rata, lebih besar pula dari volume penurunan kemarin. Distribusi itu namanya, Bos. Ya, baru di tanggal 4 Oktober muncul lagi ISG turun 0,8, volumenya besar. Ya, turun boleh, nggak salah, tapi volumenya jangan besar gitu ya. Nah, yang anehnya lagi setelah tanggal 4 Oktober, ISG-nya terlihat naik, 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 tapi Anda bisa lihat di situ volumenya turun, 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 dan turun. Ya. Anda bisa lihat di situ volumenya turun, turun, dan turun. Hanya satu kali, ya, hanya satu kali ISG itu naik dengan volume di atas rata-rata. Hanya satu kali. Itu pun ya terjadinya di tanggal 11 Oktober. Itu pun Anda bisa lihat body candle yang sebenarnya tadinya udah bagus menjelang penutupan dibanting. Anda bisa cek intraday tanggal 11 Oktober. Jadi ibaratnya ini bisa dibilang akumulasi kah? Bukan. Akumulasi itu solid candlenya hijau tebel ya. Seperti eh, ini ya, volumenya besar. Anda lihat bodinya di tanggal 17 Maret, body ISG-nya besar bodinya. Nah, itu baru akumulasi. Nah, setelah tanggal 11 Oktober, Anda bisa lihat lagi. Besok-besoknya, volume merah itu selalu lebih besar di atas rata-rata, di mana ISG itu tutup negatif. Ya. Jadi ini bukan pertanda yang baik kalau dilihat sementara ini, dan
perlu suatu dobrakan di mana IHSG bisa positif di atas 0,5% disertai dengan volume yang besar di atas rata-rata. Itu. Ya, dan untuk merubah keadaan ini, IHSG itu harus bisa ada candle yang close hijau, body besar, close di atas 7.000, disertai volume yang besar juga. Nah, pada tanggal 15 September, volumenya besar ISG, tutupnya hijau. Tapi Anda lihat sekali lagi, bodinya itu selalu kalah daripada upper shadow-nya. Harusnya positif itu adalah seperti ini. Upper shadow-nya kecil, bodinya besar, volumenya besar. Itu baru enak mainnya. Ya, seperti juga kalau kita lihat, nah, di tanggal 8 Juni ya, body ISG bagus, solid ya, tutup di high, kemudian volumenya rata ya dengan volume rata-rata. Besoknya ISG kembali tutup positif, volumenya lebih besar daripada volume kemarin dan di atas rata-rata. Lalu terjadi pullback, Anda bisa lihat pada saat pullback ini volumenya tidak ada yang besar-besar gitu ya. Itulah mengapa bisa terjadi rally ya rally mini lah kecil di bulan Juli, Agustus sampai dengan September. Itu ciri-ciri yang kita inginkan kalau marketnya mau enak. Nah, sekarang ini tidak ada ciri-ciri itu, kebalikannya semua. Kalau naik ya seperti di bulan Oktober awal naik, tapi volumenya nggak ada, hilang bos. Ini volumenya hilang. Marketnya kelihatannya naik, tapi volumenya hilang. Dread. Waktu turun muncul volumenya gede. Tush, itu namanya buang barang bos, distribusi. Jadi hati-hati. Ya, saya selalu bilang hati-hati. Ya, sekali saja Anda kena hantaman drawdown yang besar, mental Anda akan guncang. Ketika mental sudah terguncang, itu semua hal negatif yang seharusnya tidak dilakukan oleh trader, itu pasti akan dilakukan. Ambil contoh, Anda yang tadinya disiplin cut loss, tiba-tiba kena drawdown besar, mungkin mulai meragukan untuk pakai cut loss. Iya, kenapa? Nanti juga mantul lagi ngapain di cut loss. Bisa saja begitu. Atau sudah pasrah. Malah sudah cut loss terlalu dalam. Sudah terlalu jauh. Udah kelewatan jauh. Atau yang lebih parah lagi, sistem yang Anda sudah backtest, Anda mulai ragu terhadap sistem itu. Padahal udah di backtest. Padahal yang salah bukan sistemnya. Anda udah backtest, hasil backtestnya bagus kok. Tapi Anda ragu. Bukan sistemnya yang jelek seharusnya. Tapi marketnya memang kondisinya lagi nggak enak. Tapi karena kena bantingan tadi, equity drawdown-nya lumayan, di atas 15-20% di atas itu, disitulah mulai muncul keraguan-keraguan dan hal-hal negatif yang harusnya nggak dilakukan, tapi dilakukan. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi, ibaratnya apakah tahun ini akan terjadi window dressing, di mana pada akhir tahun saham-saham akan naik? Ya kita lihat aja nanti akan terjadi atau tidak. Yang jelas kalau kondisinya seperti ini terus, tidak muncul volume besar, ISG bisa tutup dengan body candle hijau yang bagus, rasanya kok berat ya. Jadi yang naik ya itu aja, sahamnya kebanyakan juga ibaratnya likuiditasnya kecil. Belakangan ini kan yang naik ya cuman ajang jual diri aja ya si brand. Tapi ketika brand naik, maka kesempatan bagi fund manager untuk buang barang mereka yang lain. That's why kapitalisasi sebesar ini, ARA, dan ARA, ISG-nya nggak kemana-mana, karena brandnya ARA, kesempatan bagi fund manager untuk buang sampah mereka di saham-saham yang lain. That's why marketnya seolah-olah nggak kemana-mana. Biasanya kan kalau ada kapitalisasi pasar sebesar itu naik, maka marketnya juga akan keseret naik. Tapi Anda bisa lihat sendiri, sejak brand listing, marketnya kelihatan naik, tapi kosong. Anda bisa lihat nih, kosong. Volumenya nggak ada. Kecil banget. Ya, kecil. Dan ketika brand kemarin merah dikit aja, ya, merah dikit aja, nggak arah, merah dikit aja. Artinya merah ini close lebih kecil daripada open. Ya, Anda bisa lihat juga volumenya besar sekali loh. Ya, ini volume besar sekali. Pada saat brand close lebih kecil daripada open. Ini dimanfaatkan nih sama mereka untuk ya sedikit unloading barang lah.
Jadi kemana semua orang-orang ini gitu loh? Kok likuiditas ISG makin ke sini kok makin parah gitu kan? Volume ketika naik nggak ada, tapi kalau turun kok tiba-tiba muncul volumenya. Itu kelihatan banget kalau sedang distribusi. Jadi ya waspada aja. Apalagi kalau ya sekali lagi MA 200-nya dijebol, aduh sakit lagi. Ini sudah kondisinya udah bagus loh ya, di mana semua harga udah di atas semua moving average besar. Ya kan 100 dan 200. Kemudian susunan moving average juga udah baik, 50 di atas 100, 100 di atas 200. Udah bagus. EMA 100 sudah slope ke atas, tinggal EMA 200 yang menunggu sloping up ke atas. Jadi udah bagus, EMA 50 juga tidak mengarah ke bawah. Jangan lagi dirusak. Kalau memang kita mau bullish ya ibaratnya dipertahankan aja. Sideway-nya di sini-sini aja. Nggak jebol, nggak tutup di bawah EMA 200. Tapi kalau begini terus ya kayaknya berat juga. Gitu. Jadi apapun itu yang terjadi ke depan, ya Anda harus tahu risk control itu nomor satu. Anda nggak bisa kontrol resiko Anda, ya sudah bablas itu pasti. Ya, ini Anda dikasih 1 tahun, bisa dibilang hampir 1 tahun penuh nih. Marketnya ya jalan di tempat, ya sideway dengan range yang lumayan ini. 7.000 sampai 6.600 lah. 6.550 ya range-nya. Sideway-nya di situ. Situ aja sepanjang tahun. Ya. Apalagi bagi Anda yang masuk di saat recovery COVID crash, pasti terkaget-kaget. Karena yang Anda tahu market itu bisa sebulish itu. Yes. Dan sekarang Anda baru sadar, market itu bisa sesepi ini dan semembosankan ini. Ya itulah market. Ya. Kalau sudah makan banyak asam garam ya udah tahu, ini biasa aja. Dan biasanya kalau setelah ini, itu akan muncul suatu pergerakan yang masif, entah ke bawah atau ke atas. Gitu. Tapi yang nggak sabar nungguin ini berakhir, ya udah, dia jor-joran ketika market tidak menentu seperti ini, sideways seperti ini, dia jor-joran, resikonya di-loss-kan, alhasil drawdown-nya besar, ya kemungkinan dia tidak akan menikmati masa indah kalau marketnya rally ke atas. Karena besar kemungkinan bisa kena mental dia. Jadi itu aja update dari saya mengenai market ya. Selalu hargai resiko ya. Jangan sok pinter. Saya pun masih terlalu bodoh kalau di hadapannya market. Saya pun masih butuh belajar banyak. Ya, meskipun sudah hampir 20 tahun di market tapi tetap itu nggak ada artinya. Market bisa dengan mudah menghancurkan equity performance kita. Sampai jumpa di video berikutnya.